Bismillah. Sebelum memulai acara disampaikan kepada seluruh undangan wali matul urs agar segera memasuki masjid yang sudah disiapkan karena acara segera dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Al-Ustaz Said Al-Manduji, pengasuh Pondok Pesantren Mukbil Al-Wadi, Damastraya, Sumatera Barat. Yang kami hormati asatidzah dari berbagai tempat, dari Pangkep, dari Mamuju Tengah, dan dari Palu, kemudian para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekali lagi kami muliakan. Pada hari ini kita akan melaksanakan satu acara walimatul urs dirangkaikan dengan daurah 2 hari insyaallah. Yang tentu kita awali acara ini, kita memulai dengan tausiah pernikahan yang dibawakan oleh Ustaz Said Al-Manduji. Kemudian setelah itu dilanjutkan daurah, insyaallah dilanjutkan pada asyar, kemudian dilanjut pada maghrib sampai insyaallah besok pada maghrib, dan diisi oleh beberapa asatidzah dari berbagai tempat, dari Pangkep, Mamuju Tengah, dan Palu insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz untuk membawakan materi dengan tema pernikahan, jalan pintas menuju surga atau neraka. Tafadhol. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu qabla zuhur, di mana Allah mempertemukan kita di Masjid Imam Ahmad di Tike, Mamuju Utara, Sulawesi Barat, dalam acara walimatul urs. Walimatul urs dari pembicara dengan Putri Ustadz Mukhtar, pembina dari Ma'had Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang kita sekarang melaksanakan daurah di ma'had tersebut. Maka kami ucapkan jazakumullahu khair kepada saudara-saudara yang telah hadir bersama kami dalam menghadiri acara walimatul urus. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya pernikahan adalah perkara yang urgen bagi seluruh manusia, karena Allah menciptakan setiap laki-laki untuk
mempunyai hasrat kepada lawan jenisnya. Dan begitu pun sebaliknya. Maka jika seseorang laki-laki hanya mempunyai harta saja dan mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan, maka tidak cukup hanya itu saja dalam kehidupan dunia ini. Maka dia akan butuh kepada kebutuhan biologis yang tidak bisa terpenuhi oleh hartanya dan oleh makanan-makanan dan minuman yang Allah mudahkan kepadanya. Maka oleh sebab itu Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, maka dari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, an khalaqalakum azwajan, Allah menciptakan kalian tendensi butuh kepada lawan jenis dari jenis-jenis kalian. Setiap laki-laki membutuhkan perempuan dan setiap perempuan membutuhkan laki-laki. Maka tidak cukup dari kenikmatan-kenikmatan harta, makanan, sandang dan papan, tetapi dibutuhkan juga penyaluran hasrat biologis. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan min anfusikum azwajan. Maka membutuhkan manusia itu kepada lawan jenisnya dari manusia itu sendiri. Azwajan, pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Maka dari segi i'rab lam di sini lamu ta'lil, maknanya agar. Agar apa? Litaskunu ilaiha. Agar laki-laki yang tadi mempunyai kemampuan harta, sandang, pangan dan papan itu menjadi bahagia dengannya. Maka pernikahan itu tujuannya ini, litaskunu ilaiha, agar dia menyalurkan hasrat cintanya yang Allah berikan, hasrat hawa nafsunya kepada perempuan yang Allah fitrahkan padanya, litaskunu ilaiha, agar dia itu mencintai pasangan lawan jenisnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sehingga setelah melaksanakan pernikahan, Allah menjadikan mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling merahmati di antara kalian. Maka inilah dari perkara yang paling urgen di dalam kehidupan seluruh manusia, karena kita tidak sempurna dalam beragama kecuali kita menyalurkan hasrat fitrah kepada lawan jenis kita dengan jalan yang syar'i, dengan jalan yang halal. Maka di dalam Al-Quran yang lain bahkan Allah menjadikan pernikahan adalah kenikmatan. Selain hanya melampiaskan syahwat kepada lawan jenis yang halal, juga sarana untuk mendapatkan buah hati kita dari anak-anak yang soleh dan solehah, yang mana anak-anak tersebut pada hakikatnya adalah investasi kita yang paling kita unggulkan. Maka anak-anak soleh dan solehah adalah investasi kita yang kita unggulkan. Maka persepsi orang-orang awam memandang bahwa investasi bagi mereka yang paling baik adalah harta, sehingga banyak di antara mereka setelah pensiun mengatakan, alhamdulillah aku sudah pensiun dan aku sudah mempunyai rumah dan aku bisa membeli mobil mewah dan villa ada di mana-mana dan sebagainya. Maka mereka berpikir bahwa investment yang terbaik bagi dirinya di dunia ini adalah harta. Maka itu adalah persepsi yang salah. Karena harta
yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya selama dia bekerja, itu semuanya bukan investment akhir kepada hari akhirah, hanya di dunia saja. Mana dalilnya? Dalilnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, sahabi al-jalil, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyit salasah fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Bahwa seorang jika meninggal, orang yang dulu menumpuk harta dunia ini dan menganggap bahwa investasi yang paling baik itu adalah hartanya, ijazahnya, villa-villanya, maka di saat meninggal dikatakan oleh Nabi, jika meninggal seseorang akan diikuti oleh 3 perkara. Pertama, hartanya, mungkin diantar dengan Pajero Sportnya. Dan yang kedua, kerabat-kerabatnya, anak-anak dan istri-istrinya. Dan yang ketiga, amal-amal solehnya. Namun mana yang setia menunggu di kuburan, di alamil barzakh, sampai kepada hari the doomsday, the end of the world, hari kiamat, siapa yang setia? Maka di hadis disebutkan fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid, maka akan mengikuti secara setia orang yang meninggal tadi, yang banyak hartanya, akan kembali hartanya, maka Pajero Sportnya tidak dikubur bersamanya, maka harta-harta perhiasannya tidak dikubur dengannya di liang lahat. Dan begitupun dari rumah-rumah villa-villanya, tidak juga sertifikat tanahnya dan sertifikat rumahnya dimasukkan ke kuburan liang lahatnya. Maka justru yang setia kepadanya adalah amal-amal solehnya. Maka poin pendalilannya di sini, harta-harta yang dia tumpuk dan dipikir itu adalah investasi yang paling mulia, ternyata dia tinggalkan, tidak ikut bersamanya. Mana istri yang tercinta, yang dulu mengatakan di dunia, bang, aku sangat cinta kepadamu, I can't live without you, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, bang. Gombal ternyata. Di saat dia dikubur di lubang lahat, maka mungkin istrinya tercinta ini orang pertama yang meninggalkan dari kuburan menuju rumahnya. Maka yang setia hanya amal-amal soleh. Dan poin pendalilan kita katakan tadi, investasi dari seorang manusia, seorang bapak terutama, yang paling berharga bukan harta yang dia usahakan dan dia kumpulkan dulu sewaktu dia masih bekerja sebelum pensiun, tetapi anak-anak yang soleh. Mana pendalilan kalau anak-anak yang soleh adalah investasi yang paling puncak prima? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inabda Adam idza mata in qata'a alaihi illa bi ihda salas. In qata'a alaihi minad dunya illa bi ihda salas." Sesungguhnya Bani Adam, jika dia meninggal, maka akan terputus dengan seluruh yang namanya hubungan dunia, kecuali 3 perkara. Amal-amal yang dulu dilaksanakan dinamakan amal jariyah, di mana dia membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan masjid itu dan pondok itu terus oleh next generation dilaksanakan sholat berjamaah, dilaksanakan sistem pembelajaran, pendidikan, maka orang ini akan berhubungan dengan dunia, mengalir pahalanya. Dan yang kedua, seorang alim, ilmun yuntafa'u bihi, seorang alim yang mengajar kepada kebaikan, maka santri-santrinya meneruskan ilmunya, santri-santrinya membaca kitab-kitabnya, santri-santrinya melihat di YouTube dari kajian-kajiannya dan mengikutinya, maka dia akan mengalir terus
investasi yang terus mengalir. Dan yang ketiga, ini poin pendalilannya, waladun saleh yad'u lahu. Dan yang ketiga dari investasi yang bisa kita dapatkan dari pernikahan yang paling baik adalah anak-anak saleh dan anak-anak putri-putri yang salihah. Karena di hadis ini disebutkan yang ketiga yang terus-menerus mengalir adalah waladun saleh yad'u lahu. Anak-anak saleh kita yang mana kita telah meninggal, anak-anak kita mendoakan kita. Ya Rabb, Allah maghfir li abi, wahai Allah ampunilah dosa-dosa bapakku, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Rabb, Allahumma arham abi wa ummi, wahai Allah berikanlah rahmat kepada bapakku dan ibuku di kuburannya, maka Allah melebarkan dan merahmati kita dengan kenikmatan kubur yang ada pada kita karena doa dari anak-anak kita. Inilah yang diinginkan dengan investasi yang puncak prima. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Daud dan yang lainnya dari Ibnu Umar, yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, bahwa berkata seorang bapak penduduk ahli surga,